Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alwirai. Di sini mereview satu film yang berjudul Ada Surga di Rumahmu. Tepatnya setelah diadakannya nonton bareng gala premier film Ada Surga di Rumahmu yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Ustadz Al-Habsyi. Tayang secara resmi tanggal 2 April 2015. Berlatar kota Palembang, film diawali dengan cerita tentang Ramadan kecil yang nakal namun pintar. Suatu ketika, ayahnya pun menyadari kepintaran anaknya itu. Maka Abuya dan Uminya memutuskan untuk mengirim Ramadan belajar di pesantren yang diasuh oleh Ustadz Atof. Di awal masa penyesuaiannya di lingkungan pesantren, Ramadan masih saja bandel, sampai ia dan dua orang teman sekamarnya dihukum untuk ceramah di tempat-tempat yang tidak lazim, seperti di kuburan, pasar, dan hutan. Ekspresi-ekspresi konyol mereka ini sukses mengundang gelak tawa penonton. Suatu malam ketika Ustadz Atof menengok kamar santri satu persatu, ternyata Ramadan dan kedua temannya tidak di kamar. Jelas melanggar peraturan jam malam, sebagaimana lazimnya sering diberlakukan di pesantren pada umumnya. Keesokan harinya mereka ditanyai. 3 orang pertama mengaku keluar kamar untuk menonton acara dangdutan di desa tetangga. Maka murkalah Ustadz Atof. Dihukumnya ketiga anak tersebut dengan memukul tangan mereka menggunakan penggaris kayu. Giliran Ramadan dan kedua temannya ditanya. Mereka mengaku keluar untuk menonton acara ceramah di TV suatu warkop. Ustadz Atof tidak percaya dan menghukum ketiganya dengan hukuman yang sama seperti anak-anak sebelumnya. Namun kemudian Ustadz Atof menanyakan langsung pada pemilik warung. Dan ternyata Ramadan tidak berbohong, merasa telah melakukan kesalahan dengan menghukum santrinya tanpa terbayun. Ustadz Atof meminta Ramadan memukulnya balik sembari. Lalu Ramadan langsung bersimpuh dan meminta maaf. Waktu pun berlalu. Ramadan dan kedua temannya telah beranjak dewasa dan mulai merasa bosan dengan kehidupan pesantren. Keinginannya semasa kecil untuk menjadi artis terkenal kembali ke permukaan. Sampai suatu ketika, kesempatan itu menghampiri. Namun ketika Ramadan sudah jauh-jauh ke Jakarta, ia mendapat firasat bahwa ibunya sedang sakit. Penyesalan pun tak dapat dihindari, mengingat kepergian ke Jakarta tanpa restu dari orang tuanya, ditambah pesan dari Ustadz Atof. Apapun yang kau jalani, jika tanpa ridho ibu ayahmu, maka tidak ada keberkahan dan ketenangan. Maka dari itu, pulanglah Ramadan. Dan tidak lama kemudian, Ustadz Atof jatuh sakit. Lalu di ujung napas sang ustadz membeberkan fakta bahwa Abuya mendonorkan ginjalnya untuk membayar biaya pendidikan Ramadan. Lalu Ramadan pun merasa semakin bersalah. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari film Ada Surga di Rumahmu. Sebuah hikmah yang pastinya akan lebih terasa bila kita menontonnya secara langsung. Sangat recommended buat siapa saja. Buat orang tua, bagaimana mengajari anak. Tegas namun tetap terarah. Bagi guru, berani minta maaf ketika salah. Sasaran utamanya tentu teruntuk kita semua yang berstatus anak. Apakah kita akan memilih silaunya urusan dunia yang sesaat atau gemerlapnya ketenangan dan ridho orang tua, yang artinya juga keridhoan Tuhan, terutama anak rantauan macam saya.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada film Ada Surga di Rumahmu ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.